Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, metode tentang menyampaikan isim ma'rifat dan isim nakirah. Metodenya tidak panjang, ya jelaskan sesuai yang ada di tabel ini. Hanya mungkin yang paling inti ada di materi tentang idhofah. Ini harus betul-betul dijelaskan kepada murid. Idhofah itu adalah menyandarkan kata. Berarti kalau menyandarkan kata itu ada dua berarti. Ada lafaz pertama, ada lafaz kedua. Lafaz pertama namanya mudhof, lafaz kedua namanya mudhof ilaih. Ini menyandarkan. Lafaz pertama yang dikenal dengan mudhof itu tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada nun. Nah, lafaz yang kedua itu namanya mudhof ilaih, selamanya harus jar. Contohnya kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, kitab disandarkan kepada Muhammad. Kitab tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada nun. Muhammadin karena mudhof ilaih harus jar. Itu yang perlu ditekankan kepada murid, menyandarkan. Dan yang perlu diberitahukan lagi adalah poin nomor 4, keterangan nomor 4 bahwa mudhof ilaih itu harus berupa isim jamid. Itu harus ditekankan kepada murid. Mudhof ilaih itu tidak boleh berupa isim mustaq. Harus berupa isim jamid. Harus. Apa isim jamid? Apa isim mustaq? Nanti di pelajaran selanjutnya ada. Kenapa kok harus ditekankan ini? Karena ketika nanti di praktek baca kitab, antara na'at dengan mudhof dengan idhofah itu sama. Antara na'at dengan idhofah itu sama. Itu perlu disampaikan kepada murid dan harus menjadi doktrinnya murid. Bahwa mudhof ilaih harus jamid. Karena itu yang akan membedakan antara na'at man'ut. Seperti itu. Kalau na'at itu harus mustaq. Seperti itu. Karena na'at itu harus mustaq. Harus mustaq. Itu nanti yang akan membedakan di dalam praktek. Ketika murid membaca kitab, ini kitabun Muhammadun menjadi na'at daripada kitabun, apa kitabu Muhammadin? Yang Muhammadin itu dibajarkan menjadi mudhof ilaih. Lihat, Muhammad itu jamid apa mustaq? Jamid apa mustaq? Oh, ternyata Muhammad itu jamid. Muhammad itu jamid. Oh, berarti ini mudhof ilaih, enggak bisa na'at karena tidak mustaq. Seperti itu. Nah, pelajaran berikutnya tentang informasi saja kepada murid. Isim ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ini wis. Nah, ini tadi yang berkaitan ini. Isim itu, kata benda itu ada yang jamid, ada yang mustaq. Yang mustaq contohnya berada di buku sorof ada. Kalau yang jamid ini padat. Jadi intinya jamid ini selain isim mustaq gitu aja. Jamid itu selain isim mustaq. Ada tambah lagi yang belum saya tulis di sini. Jamid itu adalah nama. Jadi semua nama itu jamid. Jelaskan kepada murid. Jadi mungkin perlu ditambahin oleh guru keterangan sedikit di bawahnya itu. Jamid itu adalah selain isim mustaq atau berupa nama. Begitu aja. Berupa nama atau selain isim mustaq. Kalau isim mustaq, contoh-contohnya wazan-wazannya ada di buku sorof. Ini tekankan, jamid mustaq ini betul-betul tekankan kepada murid karena ini akan membedakan mana yang idhofah, mana yang susunan na'at man'ut kepada murid. Untuk selanjutnya tentang isim adat. Ini kami menemukan metode baru tentang isim adat ini. Jadi kalau di kitab-kitab yang lain atau metode yang lain isim adat itu hanya 3. Kalau di program Ya Waladi, isim adat itu ada 4. Ada adat mufrad, murakkab, athof, dan fa'il. Ada hitungan tidak dirangkai, ada hitungan dirangkai, athof ada hitungan dengan huruf athof bahu, ada hitungan bertingkat ikut wazan fa'ilun. Jadi ada 4. Tapi ya jangan masuk ke sini dulu kalau sebelumnya belum betul-betul bisa dipraktekkan ya. Sebagaimana yang saya sering sampaikan di videonya. Jangan lanjut kepada pelajaran selanjutnya kecuali betul-betul telah memahami pelajaran sebelumnya. Adat mufrad itu, untuk adat mufrad itu kan hitungan yang tidak dirangkai. Wahid, isnin, salasa, khamsah, sittah, sab'ah. Itu i'rabnya bagaimana? Kalau wahid sama dengan isim mufrad, kalau isnin sama dengan isim tasniah akan ada ya nunnya. Salah satu sama dengan isim mufrad, khamsah, sittah, semuanya sampaikan kepada murid sama dengan isim mufrad i'rabnya. Kalau mi'atani sama dengan isim tasniah karena ada alif nunnya, begitu sampaikan kepada murid. Isruna itu sama dengan jak mudzakkar salim karena ada waw nunnya. Itu yang adat mufrad. Adat murakkab
Adat murakkab itu hitungan dirangkai, berarti 11 sampai 19 itu mabni fathah semuanya. Ahada asyara, isna asyara, isnata asyara ya, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara. Semuanya mabni fathah. Adat murakkab. Adat ataf yang ada wawunya i'rabnya sama dengan adat mufrad. Jadi adat ataf yang ada wawunya khamsatun wa tis'una, maka per lafadz itu i'rabnya sama dengan yang ada di adat mufrad. Kalau khamsatun berarti kan sama dengan isim mufrad. Kalau tis'una berarti kan sama dengan jamak mudzakkar salim. Jadi i'rabnya itu sama dengan adat mufrad. Untuk adat ataf itu per lafadznya itu loh. Kan ada ataf wawu khamsatun wa tis'una, atau contoh lain misalnya sittatun wa khamsuna, maka sittatunnya itu sama dengan isim mufrad, situnahnya itu sama dengan isim jamak mudzakkar salim. Intinya sama dengan adat mufrad lah per lafadznya itu. Kalau adat atau adat fa'il itu kan hitungan bertingkat ikut wazan fa'ilun adat fa'il. As-sani, al-awwal, ahad, as-salis, ar-rabi, al-khamis, as-sadi, as-sabi, as-samin, at-tasi, al-ashir. Itu i'rabnya adat fa'il ini ada yang seperti adat mufrad, ada yang seperti adat murakkab, ada yang seperti adat ataf. Kalau yang seperti adat mufrad berarti bila tidak digabung dengan adat lain, al-awwal, as-sani, ar-rabi, maka i'rabnya sama dengan adat mufrad. Ada yang sama dengan adat murakkab. Adat murakkab bila menjadi hitungan 11 yang 11 sampai 19 yang bertingkat al-hadi asyar, as-sani asyar, nasab fathah juga semuanya, as-salis asyar, ar-rabi asyar. Ada yang seperti adat ataf bila menjadi hitungan dengan huruf ataf wawu, al-ha dia wa isruna, as-saniya wa isruna, seperti itu. Tinggal dipraktikkan saja ini, tekankan kepada murid untuk pelajaran isim adat ini. Ya mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih.